Bismillahirrahmanirrahim. Babul ghanimati, bab yang berkenaan dengan harta rampasan. Yaqulu al-ghanimatu liman hadaral waqata ila akhiriha. Harta kekayaan dan harta rampasan itu akan diberikan kepada tiap orang yang hadir pada peperangan saja. Fatuqsamu bainahum ba'da ikhrajis salaf. Maka akan dibagikan kepada mereka setelah mengeluarkan salaf. Salaf adalah merupakan harta rampasan juga, tapi perbedaannya dengan ghanimah, tiap persenjataan, duit yang ada di dompet, begitu juga dengan spek mata, peralatan-peralatan yang bersamanya, yang kalau pada waktu dengan prajurit muslim sanggup untuk mengalahkan atau untuk membunuh salah seorang prajurit kafir. Jadi kalau pada waktu dia sanggup menembaknya, dia sanggup untuk menumbangkannya atau memusnahkannya, maka dengan tanknya, dengan senjatanya, dengan segala pelurunya, dengan pakaiannya, semua yang ada dengan musuh tadi itu menjadi hak milik si pembunuh. Itu namanya salab. Nabi kita bersabda, man qatala qatilan falahu salabuh. Itu satu rangsangan dan motivasi, suatu dorongan kepada tentara untuk tampil ke depan menyerang musuh. Siapa saja dengan musuh yang diserangnya, harta kekayaan yang dimiliki oleh musuh yang terkalahkan tadi itu akan menjadi hak milik yang membunuhnya. Itu namanya salab. Yang selebihnya itu akan menjadi harta rampasan. Pembagiannya, qala wa khumsiha lirrajil, ikhrajus salab wa khumsiha, setelah mengeluarkan salab dan seperlimanya. Lirrajili sahmun titik wa khumsiha titik. Lirrajili sahmun, bagi yang berkendaraan, bagi yang berjalan kaki, angkatan darat itu dengan satu bahagian. Dengan yang berkuda, dengan yang berkendaraan mendapatkan dua bahagian. Qala lirrajili sahmun, lil farisi salasatu ashumin, gitu. Salasatu ashumin. Bagi yang jalan kaki satu, sementara dengan yang bertunggangan dua untuk dia, satu untuk kudanya. Qala idza kana zakaran hurran balighan musliman aqilan, tidak perlu diartikan. Terus ar-radhu itu daripada harta rampasan tapi tidak mempunyai sukatan tertentu. Hanya setakat pemberian ikhlas saja daripada imam. Jadi kalau dengan putra-putri, kalau dengan kanak-kanak, kalau dengan perempuan seperti dengan ummahatil mukminin yang ikut serta pada peperangan, yang menyantuni, yang membantu dan merawat yang luka-luka, yang mengasihkan air minum, yang menghidangkan makanan, mereka terlibat pada peperangan tapi tidak terlibat langsung berhadapan dengan musuh, tak lebih daripada melayan tentara Islam atau tentara Islam. Tidak lebih daripada untuk melayan mereka saja. Mungkin melayan dan merawat, mungkin memberikan bantuan dan pertolongan. Itu dengan mereka akan mendapatkan radah, akan mendapatkan pemberian daripada imam. Qala was-sabiyyi wal 'abdi wal kafir, yang ikut berperang in hadaru bi itil imami min arba'ati akhmasiha wa innama tumlakul ghanimatu bil qismati. Harta kekayaan itu akan dimiliki setelah dibahagikan. Qala al-ikhtiyarut tamalluk, atau dengan memilih untuk memilikinya. Wa ammas salabu, sementara dengan salab, faman qatala qatilan, barang siapa yang membunuh orang yang terbunuh, au kafa syarrahu, atau dia berkemampuan untuk menyekat leluasa kejahatannya, seperti dengan mematahkan, memotong kedua belah tangan dan kaki, sehingga dengan si kafir tadi itu sudah tidak boleh berbuat apa-apa. Jadi dia dengan senjata. Sedangkan dengan yang terbunuh tadi itu mempunyai tamun, artinya mempunyai kekuatan. Qala wa anzalal qatilu binafsi fi qatlihi wa gharraral qatilu, dan dengan si pembunuh yang menipu daya dengan dirinya, dia yang menipu dayanya sehingga dia berhasil untuk membunuhnya. Seseorang yang berbuat demikian istahaqqa salabahu, berhak untuk mendapatkan salab daripada yang terbunuh. Terus jadi sesuatu yang ihtawat, ishtamalat, yang dirangkumi, yang ada sama musuh, baik itu daripada kuda, pakaian, senjata, nafkah dan yang seumpamanya. Fa'amal khumusu, sementara dengan yang seperlima. Jadi harta rampasan itu dibagi 5. 4 bagi kepada tentara prajurit yang ikut terlibat. 1 bagi seperlimanya dibagi 5 lagi. Yuqsamu ala khamsati ashumin, saham untuk Nabi dan keluarga
yang sekarang ini akan digunakan untuk perbentengan kita, untuk pertahanan kita dan persenjataan kita, untuk dibagikan kepada qadhi sebagai gaji, muazzin dan seumpamanya, sahmun satu bagian kepada dzawil qurba dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, laki-laki dengan perempuan dengan bahagian yang sama, satu bagian untuk fakir miskin, satu bagian untuk ibnus sabil. Qala faslun tuqadul zimmatu lil yahudi wan nasara wal majus, akan dilakukan aqduz zimmah. Tuqaduz zimmatu akan dilakukan akad jizyah lil yahudi wan nasara kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, wal majus waliman dakhala fi dinil yahudi wan nasara qabla naskhi wa tabdil, yang masuk agama Yahudi dan Nasrani sebelum dirubah, seperti dengan kelompok As-Samira, As-Sabiyah nama kelompok, ihwafaquhum fi asli dinihim, waliman tamassaka, dan juga dengan kafir yang berpegang teguh dengan agama Nabiullah Ibrahim dan juga dengan nabi-nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam, wala yuqadu liwataniyin, dan tidak dilakukan aqduz zimmah dengan orang yang menyembah berhala, dengan yang tidak mempunyai kitab, yang tidak ada syubhat kitab, wala yasihu illa bi syartaini, dan tidak sah kita memberikan leluasa kepada kafir zimmi yang duduk di negara kita kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama dengan iltizam kepada syariat Islam. Syarat yang kedua dengan membayar jizyah kepada negara Islam yang berkuasa. Dan ini sudah tidak ada. Apakah kira-kira dengan orang Kristen di Indonesia bayar jizyah kepada pemerintahan Islam? Tidak. Apakah kira-kira dengan hukum yang diperlakukan ke atas mereka itu adalah hukum Islam? Pun juga tidak ada. Jadi maknanya orang-orang kafir yang ada di negara kita itu sulit untuk kita kan sebagai kafir zimmi, sebab membayar jizyah tidak, membayar jizyah tidak, dan terlaksanakan hukum Islam pun juga tidak. Terus, jadi dinar itu 200 ringgit saja. Kita pun sini karena sebanyak itu juga. Yang dengan kita bukan di negara kafir. Yang dengan kita bukan di negara kafir. Yang dengan kita berada di negara Islam. Tidakkah dengan pembayaran iqamah dalam 1 tahun kadang-kadang mencapai 200 ringgit atau lebih? Itu tidak ada bedanya. Jadi suatu saat di Malaysia sekali memperpanjang kalau dalam jangka sampai 1 tahun, kalau dengan saya sendirian pada waktu itu tidak ada bayaran, tidak lebih daripada 90 ringgit saja. Tapi dengan tanggungan, seperti anak saya Muhammad yang punya paspor sendiri, Abdullah punya paspor sendiri, kemudian dengan ibunya, itu tiap paspor kita bayar kira-kira dalam 1.200 atau 900 ringgit. Itu dengan bukan jizyah. Jadi yang semacam itu berlaku kalau pada itu dengan sebuah negara Islam memberikan leluasa kepada orang kafir untuk duduk di negara kita, pada tiap tahun dia akan dipungut sebesar 200 ringgit tiap kepala. Tiap kepala. Itu yang namanya jizyah, yang dahulu pernah dihebohkan di Malaysia. Jadi permasalahan yang kita bincangkan sekarang ini berkenaan dengan jizyah, kepada siapa saja dituntut dan kepada siapa saja diwajibkan, kepada yang siap untuk dilaksanakan hukum Islam ke atasnya, dan pada waktu dia menyerahkan jizyah kepada pemerintahan kita. Sementara duduk di Indonesia lebih teruk, bayarannya pun juga banyak, tak berapa tiap bulan saya tidak tahu, rasanya tidak kurang dengan nilai yang dibayar di Malaysia. Jadi sekarang yang semacam jizyah itu bukannya setakat berlaku kepada orang-orang kafir, justru juga berlaku kepada orang-orang Islam yang duduk di Arab Saudi. Itu dalam jangka 2 tahun kita memperpanjang iqamah ini tinggal di sana, bayarannya sekarang tidak kurang daripada 2.000 atau 4.000 real. So, dengan kita untuk kita dapatkan permit selama 2 tahun berturut-turut, bayar paling sedikit 2.000 real. Apakah itu jizyah? Nabi kita mengatakan la jizyata ala muslim, tidak ada pemungutan jizyah ke atas orang Islam. Terus, ya, menurut perjanjian satu persatu diminta bayar sekian, silahkan saja. Terus, qala wa tu'khadhu minhum birifqin kasairid duyun, dan diambil jizyah tersebut daripada orang kafir secara lembut, secara elok, seperti kita mengambil hutang. Wala tu'khadhu min imratin, tidak diambil daripada perempuan, kanak-kanak, orang gila, hamba saya. Nah sekarang jangan kita terlalu bangga dengan undang-undang buatan manusia. Kelihatan undang-undang buatan manusia, hamba saya kena, dengan budak kecil kena bayaran, perempuan kena bayaran. Undang-undang Islam lebih bijaksana dalam masalah jizyah.
Orang kafir duduk di negara kita tidak ikut angkat senjata kalau pada itu dalam keadaan darurat. Tapi ternyata dengan mereka mendapatkan perlindungan yang sepenuhnya. Dan yang dipungut daripada mereka pun tidak lebih daripada kelompok laki-laki saja. Terus. Dan dengan mereka beriltizam mengikuti dan mematuhi undang-undang kita daripada dhamanin nas, memberikan jaminan kepada nafas diri, memberikan jaminan kepada kehormatan dan juga kepada harta, dan mereka akan dikenakan hukum hudud kalau pada dia berzina. Jadi coba bayangkan. Saya tidak menghiaskan ke sana dan kemari, tapi kita berbicara secara hukum sekarang ini. Dalam hukum Islam, orang kafir dhimmi saja akan dilaksanakan hukum rajam, akan dipancung lehernya, akan dipotong tangannya, dan juga akan dilaksanakan hukum-hukum lainnya seperti dengan minuman. Kalau pada itu dia terbabit dengan undang-undang Islam. Apalagi kalau dengan orang Islam yang terlibat. Pada waktu kafir dhimmi membunuh, dia akan dibunuh. Pada waktu kafir dhimmi minum arak, dia akan dikenakan hukum sebatan. Kalau pada waktu dia berzina, dia akan dirajam. Harus dengan dia mematuhi undang-undang Islam. Dan ini berlaku di negara-negara kafir. Kita akan menurutkan, umat Islam akan menurutkan kehendak daripada pemerintahan yang berkuasa. Itu dia dengan masalah jilbab yang ditanyakan tadi itu. Mau tidak mau, masyarakat Islam di sana untuk menjaga kestabilan hidup akan tunduk dan taat dengan kehendak daripada Jacques Chirac atau dengan pemerintahan Perancis yang berkuasa. Nah sekarang orang Perancis, Eropa, Amerika, dan juga dengan negara-negara kafir seumpamanya, ternyata dengan mereka tidak mau mempertimbangkan dan melaksanakan hukum Islam. Hukum mereka yang dilaksanakan ke atas orang Islam yang tinggal di negara mereka. Kita sekarang justru sebaliknya. Sudahnya kita tidak melaksanakan hukum ke atas yang duduk di negara kita, tambah lagi dengan kita tidak melaksanakannya dengan umat Islam itu sendiri. Jadi mungkin kita masih ingat dengan perkataan daripada Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, saya sebagai seorang muslim, kata beliau, ingin diperlakukan ke atas diriku syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuhadduna, siapa? Kafir dhimmi, dan dikenakan hukum hudud atas perbuatan zina, mencuri, lalis sukri. Sebab kalau dengan syukur itu menurut syariat mereka boleh. Kristen menganggap boleh minum arak. Jadi kalau pada waktu dia mabuk tidak dikenakan hukum syukur. Qala wa yatamayyazu, dan dibedakan di segi pakaian. Wazananir, itu dengan kalung yang diletakkan di leher. Wa yakunu fi riqabihim jarasun fil hammam, dan harus mereka mempunyai pakaian khusus sewaktu masuk ke dalam hammam, tempat mandi uap. Ini kalaulah ditakdirkan akan membaur dengan orang-orang Islam, harus dengan mereka memakai pakaian khusus yang sehingga dengan kita mengenalnya. Wala yarkabuna farasa. Artinya di sini di bahasanya agak tidak terlalu bijaksana kalau dengan redaksi perkataan di sini. Tapi yang dimaksudkan, kita tidak dibenarkan untuk memberikan leluasa selebar-lebarnya kepada orang kafir, non-muslim yang tinggal di negara kita. Itu juga yang dilakukan oleh negara-negara barat sekarang ini. Apakah kira-kira dengan orang-orang Islam yang duduk di negara Eropa, yang duduk di Amerika, diberikan leluasa sebagaimana dengan penduduk India atau sebagaimana dengan penduduk Amerika sendiri? Tidak. Mungkin diantaranya tidak boleh memilih dan dipilih sebab bukan warga negara asli. Kalau dengan istilah Arab Saudi dan juga Arab Mesir, al-muwatin bidarajah ats-tsaniyah, bukan muwatin bidarajatil ula. Jadi bukan dengan penduduk tempatan. Mungkin seperti dengan di Malaysia, dengan yang selain daripada warga negara Malaysia yang duduk di sana tapi mempunyai IC merah, disebut dengan penduduk tetap. Gitu. Penduduk tetap. Hah? Penduduk tetap. Kalau yang satunya warga negara. Nah, itu perbedaannya. Jadi maknanya penduduk tetap yang walaupun dia tidak perlu permit ke sana dan kemari tanpa izin, akan tetapi tidak boleh memilih dan dipilih. Di Amerika, di negara-negara kafir pun juga berlaku semacam itu. Ternyata dengan kita tidak ketinggalan sebelumnya, tidak memberikan fasilitas yang selengkap-lengkapnya kepada yang non-muslim yang tinggal di negara kita. Jadi baru kita paham, jangan dikatakan di diktator macam ini. Cuma mereka tidak boleh naik kuda. Jadi kendaraan-kendaraan yang mewah untuk orang Islam. Negara-negara Islam. Tak boleh pakai BMW, beli Proton silakan. Tapi pakai Mercedes tidak, itu maksudnya. Qala la yarkabuna farasan wala bighalan. Qala bal bighalan aw himaran ardan. Ardan itu masih dipertimbangkan tuh ala hasabil maslahah. Maksud ardan itu menggadainya secara berpaling.
Qala wala yubda'una bisalam, tidak boleh disalami dan tidak diberikan jalanan seluas-luasnya. Wa yulja'una ila adyabtit tariq, dan dengan mereka dipepetkan ke tepi jalan. Wala yu'amal wala ya'luna 'alal muslimina fil bina wala yusawuna, tidak boleh buat bangunan lebih tinggi daripada bangunan kita. Ini sudah tidak ada. Yang ada sekarang ini Cina yang merajalela. Bangunan yang tertinggi Cina, yang paling kaya raya Cina. 75% kekayaan di Indonesia itu di tangan orang Cina. Mau cakap macam mana? Kalau mau tengok orang jual kaki lima, ya orang Melayu. Kalau mau tengok dengan plaza apa, hotel apa, itu ternyata yang memilikinya bukan negeri orang Melayu. Jadi kita yang walaupun dengan kita bangga dengan negara kita bangga dengan kekayaan kita, yang pada hakikatnya itu masih di tangan non-muslim. Yang walaupun dengan orang-orang Mesir nampak agak bodoh dalam bidang perekonomian, dalam bidang teknologi, apalagi kalau dengan Arab Saudi. Tapi Anda tak akan tengok ada sebuah perusahaan kafir yang ada di sana, yang kalaulah ada orang anti kafir bekerja pun, yang menjadi manajernya dia sendiri. Sebodoh apapun dia jadi rais atau juga menjadi mudir. Itu Arab Saudi. Tengok saja. Anda pergi ke Jeddah, tengok saja. Ada tak kira-kira yang jadi manajernya orang Cina? Tak ada. Yang punya modal siapa? Dia sendiri. Dia tak boleh baca, dia tak boleh tulis, tapi dia jadi mudir. Syarikannya dia yang punya. Sementara teman kita tidak. Coba kalau kita naik hotel bintang 5, restoran bintang 5, yang serba mewah dengan segala-galanya. Sedikit, yang punya saham, yang punya perusahaan, yang punya CP, PT, yang punya apa yang berharga, yang punya yang ujungnya berhad. Itu setelah kita sedikit, ternyata justru orang mereka. Kalau kita ya bukannya tidak ada, akan tapi tidak sebanyak leluasa mereka. Ala kulli hal itulah yang berlaku. Kalau di sini sudah tidak ada lagi. Tidak boleh buat rumah lebih mewah, tidak boleh buat rumah lebih tinggi, tidak boleh sama dengan kita, tidak boleh mengendarai kendaraan yang lebih hebat. Mana ada? Ayo, dengan S-Class di Malaysia ada berapa buah? S-Class harganya 700-an ribu bahkan jutaan. Tengok saja. Ikuti orangnya, Cina yang punya. Tengok saja, ternyata orang Kristen yang punya. Mana dengan orang Melayu, 1 daripada 10. Semacam itu juga dengan di Jakarta. Terus kalau mereka buat rumah gedung tinggi, tidak diruntuh, akan tapi dicegah dan digantikan dengan yang lain. Wa yumnauna, dan dicegah. Kalau memang yang ada di Indonesia itu adalah kafir zimmi, mereka dicegah untuk minum arak secara terang-terangan. Tidak boleh makan babi, tidak boleh dengan menggunakan nakus. Nakus. Anehnya orang Islam pada tahun Natal, pada malam Natal, yang pertama pakai apa tuh piang itu? Satu, kemudian yang kedua dengan nakus. Kenapa kita tasyabuh dengan mereka? Mereka tak pernah buat semacam itu dengan kita waktu kita berlebaran. Besok kita akan berhari raya. Tolong, ada berapa orang Hindu, ada berapa orang Kristen, ada berapa orang Cina yang ikut bersama kita, kalaulah tidak ke masjid pun, ke musalla untuk mengucapkan syabas, menyambut hari raya Idul Adha. Tidak ada. Kalau pada itu dengan kita memperingati hari hijrah, apakah mereka ikut bersama? Tidak ada. Yang ada itu apa saja? Yang kita perhatikan bersama, justru umat Islam ikut bersama mereka dansa pada malam Natal, menari pada malam tahun baru. Ala Kristen. Betul-betul hina. Ingat kita dengan hadis kan? Yang kita baca siang hari tadi itu atau pada malam hari tadi itu, az-zullatu wal maskanatu liman khalafa amri, kehinaan dan kekerdilan itu kepada tiap orang yang menyalahi kehendakku. Sampai kepada Kitabul Hudud. Terus tak boleh baca Taurat secara nyaring, Injil, dan juga tak boleh mengadakan hari raya mereka secara terang-terangan. Wa min ihdasi kanisatin, tidak boleh membuat gereja baru. Berapa banyak gereja di Indonesia sampai pernah diperumpamakan membuat gereja di Indonesia seperti dengan menanam pokok kayu. Fa in sulihu fi buldanihim, sekarang kita beranjak dan beralih daripada kafir zimmi kepada kafir musta'man atau mu'ahad.
In sulihu bi buldanim alal jizyati, kalau kita mengadakan perdamaian dengan mereka dengan membayar jizyah, maka dengan itu tidak dihalang. Wa yumna'u, dan dengan mereka dihalang dan tidak dibenarkan masuk Hijaz. Minal muqami, untuk berdomisili, untuk bertempat tinggal di Hijaz. Tak boleh sampai ke Mekah, tidak boleh sampai ke Madinah, tidak boleh masuk ke Yamamah, wa Quraha, dan juga dengan kampung-kampung yang di sekitarnya. Qala, lebih daripada 3 hari 3 malam, kecuali kalau diizinkan oleh imam untuk masuk. Wala yumakkanu musyrikun minal harami bihalin. Mekah dengan Madinah lain dengan haram. Sementara dengan orang musyrik itu sama sekali tidak dibenarkan untuk berada di tanah haram. Wala yadkhuluna masjidan illa biiznin. Turis masuk ke Masjid Al-Azhar biiznin, boleh, tanpa izin tidak boleh. Ini dalilnya secara hukum. Dan itu dalilnya dengan hadis Nabi kita mengikat Nabi kita mengikat seorang tawanan di dalam Masjid Nabawi sebelum dia masuk Islam. Terus Fa'alal imami hifdzu man kana minhum fi diyarina, dan diwajibkan ke atas imam-imam untuk mengamankan mereka-mereka yang berada di negara kita, seperti kita mengamankan dan menyelamatkan kaum muslimun, menyelamatkan yang tertawan daripada mereka. Fa in imtana'u, tapi kalau dengan mereka tidak mau untuk beriltizam dengan syariat Allah, membayar jizyah, maka akan terbubarkanlah, akan intaqadha, akan terpasahkanlah akad janji kita. Intaqadha ahduhum mutlaqan, maksudnya jadi gagal, menjadi batal. Qala wa in zana ahadun minhum bi muslimatin, kalau terdapat seorang Kristen, seorang Hindu berzina dengan wanita muslimah, atau ternyata dia menikahinya, kita sebut dengan kawin campur, awa ainanil kufar, atau memberikan perlindungan kepada intelijen atau kepada isbi. Awa ainan bahasa kita mata-mata, sama dengan intelijen kalau di Indonesia, sama dengan isbi kalau di Malaysia. Ainanil kufar, au fatana musliman, atau memfitnah seorang muslim supaya dia meninggalkan agamanya, atau dia membunuhnya, atau dia menyebut Allah dan Rasul atau Islam dengan perkara yang tidak betul. Kalau memang sudah disyaratkan itu akan membatalkan perjanjian, maka dengan perjanjian itu akan terbatalkan. Wa illa fala faman intaqadha ahduhu, dan barang siapa yang sudah tergagalkan akad perjanjiannya, maka dengan imam boleh melakukan 4 perkara yang telah lalu, menawannya, membunuhnya, meminta tebusan, ataupun juga membebaskannya secara bebas. Summa qala babul hudud.